Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan kita semua sebagai manusia khalifah fil ardh. Ayah, bunda, juga anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pembahasan tentang pentingnya melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Bahkan tepatnya sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Tidak menutup kemungkinan ayah, bunda, dan anak-anak sekalian, banyak orang yang masih tidak bisa melaksanakan sholat. Padahal mereka mengaku sebagai umat Islam. Padahal mereka meyakini Al-Quran. Oleh karena itu, dalam hal ini Bapak menginginkan kita semua menjaga yang namanya mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholat itu yang pertama merupakan tiangnya agama. Ayah, bunda, dan anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin." Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sudah menegakkan tiangnya agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sendiri telah menghancurkan tiangnya agama. Bagi anak-anak sekalian, Bapak himbau dan Bapak menginginkan kalian selalu melaksanakan sholat yang fardu. Jangan sampai satu waktu pun kalian tinggalkan. Kalian belajar di sekolah, bahkan belajar di madrasah, yang namanya sholat 5 waktu adalah sholat yang wajib, yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Ibu, ayah, dan bunda juga harus selalu memperhatikan dan memberikan contoh kepada anaknya dalam hal melaksanakan, mendirikan ibadah sholat ini, sehingga anak pun merasa termotivasi, anak pun merasa diberikan semangat, bahkan diberikan contoh oleh ayah bunda sendiri. Anak-anakku sekalian, sebagaimana hadis tadi, apabila kita mendirikan sholat berarti kita sudah menegakkan
tihangnya agama pada diri kita, sehingga Islam ini benar-benar tegak dalam diri kita, benar-benar tertancap dalam diri kita dengan kuat, tidak akan goyah dengan gangguan apapun. Sebaliknya, apabila kalian tidak mendirikan sholat, maka kalianlah yang menghancurkan tiangnya agama itu. Hancurlah keislaman pada diri kita. Tidak sedikit orang yang rusak dalam akhlaknya, rusak dalam pergaulannya, rusak dalam berbagai hal diakibatkan karena tidak mendirikan sholat, karena Islamnya tidak tegak, dikarenakan tidak ada tiangnya atau dirusak tiangnya tersebut. Ayah bunda, jangan biarkan anak kita tidak sholat, karena nanti merekalah yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Merekalah yang kita harapkan untuk memberikan permohonan-permohonan yang baik untuk kita, permohonan untuk kita diselamatkan dari siksaan. Oleh karena itu, bimbinglah mereka dalam ibadah sholat ini. Jangan sampai mereka sampai berkata dalam hati mereka, ayah bunda kami itu di sini. Jangan sampai ditinggalkan oleh kalian dengan berbagai aktivitas. Ayah bunda, ajarkan kami melakukan sholat, karena kami ingin selamat dunia dan akhirat. Ayah bunda, berikan contoh yang baik dalam melaksanakan ketaatan. Anak-anakku sekalian, juga perlu kita pahami bahwa yang kedua, ibadah sholat itu merupakan barometer dari ibadah-ibadah yang lain. Anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat mengenai hal ibadah adalah sholat. Idza sholuhat sairu amalihi. Apabila sholatnya beres, sholatnya benar-benar dilaksanakan, sholatnya akan menjadi barometer ukuran dari amal-amal yang lainnya. Maka baiklah amal-amal yang lain. Wa idza fasada sairu amalihi. Maka apabila sholatnya rusak, maka rusaklah amal-amal yang lainnya. Satu saja sholat kita tinggalkan, tidak akan kuat kita merasakan akibat dari meninggalkan tersebut. Siksa neraka itu berlipat-lipat dari panasnya api di dunia. Oleh karena itu, tidak akan ada manusia seorang pun yang sanggup untuk merasakan betapa pedihnya dari siksa neraka tersebut. Dari hadis tersebut pun menggambarkan bahwa sholat itu sangat berpengaruh sekali terhadap pribadi diri kita, pribadi diri manusia, terutama terhadap amal-amalannya. Ayah bunda dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh yang 2 rakaat, asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat,
Isya 4 rakaat yang jumlahnya 17 ini kita harus benar-benar istiqomah melaksanakannya. Apalagi kita tambah dengan sholat-sholat yang sunat, insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Karena itulah yang kita harapkan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah dengan kita istiqomah melaksanakan sholat, ayah, bunda, juga anak-anakku sekalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat disampaikan pada pembelajaran atau pada paparan bahasan kesempatan ini untuk menunjang pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi. Saya Ahmad Syarifuddin, guru pendidikan agama Islam di SDN Ciborerang, mengucapkan banyak-banyak maaf apabila ada atau kata-kata yang tidak berkenan, tetapi saya beretikat baik mengajak kita semua untuk menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.